siang teman-teman, salam sehat. Hari ini kita jumpa, kita akan belajar membuat sarung bantal kursi yang sederhana dengan memanfaatkan limbah kain perca yang ada di sekitar kita. Kita hari ini akan menggunakan dengan bahan-bahan yang ada, yaitu kain belacu ya, yang cukup murah. Kita bisa dapatkan di toko kain ya. Kita hari ini akan membuat dengan motif aplikasi bunga mawar dengan hiasan, ada kupu-kupunya ya. Kita akan buat dari kain perca yang ada. Kebetulan saya ada kain perca yang dengan motif bintik-bintik ya. Itu seperti contoh yang ada. Kita buat dengan hiasan pinggiran, diberi renda. Kita bisa beli renda atau sisa renda yang ada kalau kita membuat baju atau mukena, kita gunakan. Pokoknya kita menggunakan semua bahan dari limbah bila perlu, yang ada di sekitar kita, yang ada di rumah kita. Tuh. Dan kita juga bisa menggunakan tusuk veston untuk menghiasnya. Nah, ini kita juga lihat ya belakangnya untuk sarung bantal kursinya. Kita jahit, kita beri resleting, kita jahit dengan rapi nanti, pasti semua bisa. Kita belajar, mudah cara menjahitnya. Ini ibu-ibu ya, kita menggunakan tusuk veston. Dan langkah pertama kita persiapkan semua alatnya, antara lain gunting besar untuk menggunting kain ya. Kemudian juga siapkan meteran, karena kita harus mengukur lebar dan panjang kain bantal kursinya. Kita siapkan juga midangan, bisa besar bisa kecil, untuk kita menyulam hiasan aplikasinya. Kita pakai juga pensil atau bolpen untuk membuat pola di kertas yang akan kita buat nanti. Kita juga siapkan gunting kecil untuk gunting benang ya. Kemudian jangan lupa yang pasti benang sulam yang merek Cross bisa, atau Mawar ya. Kemudian juga cap benang jahit untuk menjahit nanti bantal kursinya. Kemudian benang sulam bisa juga merek Payung atau Kuda Terbang. Jangan lupa jangan sampai luntur. Kemudian kemudian juga jarum bentul ya, sama jarum sulam. Jangan keliru ya, jangan pakai jarum biasa, jarum sulam. Bisa tanyakan waktu membelinya di toko ya, jarum sulam, karena dia lubangnya lebih besar. Kita juga bisa menggunakan cutting mat ya. Cutting mat ini mempermudah kita. Kalau kita mungkin nggak ada penggaris, itu kita bisa menggunakan ini. Nah, kita siapkan kainnya, kain belacu ya. Kita siapkan ukurannya nanti adalah, kita buat ukuran standar 43 cm panjangnya, lebar 43 cm, karena kita harus memberikan jarak kampu 1,5 ya, kiri kanan. Untuk kampunya kiri kanan, atas bawah, itu kita beri jarak untuk jahitannya. Kemudian kita juga bisa terus siapkan juga untuk sisi belakang dari bantal kursi nanti, ukurannya 30 kali 43, kemudian 20 kali 43, karena kita potong jadi dua. Satu untuk yang sisi atas, jarak antara untuk resleting nantinya ya. Kita tekuk kira-kira 3 cm atas bawah. Kita lebihkan agak banyak supaya tidak sampai kurang. Kemudian resleting kita pasang dengan bantuan jarum bentul ya, ibu-ibu dan teman-teman. Kita pasang dari ujung, kemudian tengah juga, untuk memudahkan kita nanti menjahitnya. Kita pasang dan kita lebihkan ya, agar resletingnya tidak terlihat. Jadi harus kita lebihkan, jangan pas di atasnya resleting. Kita tutup, kita usahakan harus tertutup untuk resletingnya supaya rapi dan cantik ya. Juga kalau kita pakai di kursi nanti tidak sakit kepala ya, pas untuk buat sandaran kepala. Nah,
rapikan. Jangan lupa itu ya, jaraknya yang sama, jaraknya harus sama. Kalau belum sama kita rapikan lagi, gak usah jangan terburu-buru. Nah, sudah siap. Kemudian kita siapkan kain perca yang ada. Kebetulan ini saya ada kain merah untuk dasarnya, nanti untuk bunganya. Ini kombinasi putiknya atau kelopak dari bunga yang akan saya buat. Kemudian warna hijau untuk daun. Jadi yang perca yang ada. Kebetulan yang ada di rumah saya motif ini saya gunakan. Kita tidak harus membeli, atau kita bisa minta teman kita yang mempunyai kain perca. Ini ya. Kita siapkan kain percanya. Kemudian kita siapkan pola gambarnya. Nah, ini saya menyiapkan pola gambar bunga mawar. Kalau ibu teman-teman pakai gambar yang lain boleh. Ini saya siapkan bunga mawar. Saya pola di kertas roti. Itu tipis, kita bisa ngeblend ya dari yang gambar yang ada, entah buku, majalah, koran, atau dari internet, atau kita gambar sendiri. Nah, di atas kertas yang tipis, karena kita juga perlu untuk file kita kalau kita akan membuat lagi dengan gambar yang sama. Nah, dari pola ini kita pindahkan ke karton. Kita bisa menggunakan kertas yang lebih keras, karton atau bekasnya dus kue atau dus nasi, tapi yang bersih ya. Itu kita bisa pakai itu, jadi nggak harus beli kertas karton, yang ada aja kita manfaatkan. Nah, ini salah satunya ya. Kita siapkan gambar beberapa pola, jangan hanya satu, kita buat beberapa supaya kalau hilang atau terbuang masih ada persiapan yang lain. Bisa dipercepat supaya ya. Kemudian kita gambar ya pola tadi, kemudian kita gunting polanya. Setelah siap, ini salah satu contoh pola daun yang telah kita gunting. Setelah kita gunting, kita siapkan kain percanya. Kita gambar di sisi yang bagian buruk ya, yang lebih terang, bukan sisi baiknya. Nah, kita pola dengan ballpoint atau pensil, biasanya pensil 2B ya, kan tebal. Paling tidak yang tebal supaya kelihatan. Kita pola di atas kain. Setelah kita pola beberapa daun ya, yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Selera model daunnya apa, kebetulan saya membuat seperti ini. Nah, setelah pola ini hasilnya, siap kita akan gunting. Kita meletakkannya juga jangan terlalu lebar-lebar ya, supaya menghemat kain, bisa pakai untuk yang bantal yang lainnya. Ini sudah setelah kita potong, kita siapkan. Nah, kemudian kita buat beberapa ya, bisa 3, bisa 5, kita sesuai dengan kebutuhan bantal kursi kita. Kebetulan saya membuat beberapa, 3 ya, 3 daun, 3 kelopak, dengan variasi motif. Saya memakai warna-warna cerah, itu biasanya supaya indah, bagus kalau difoto dan dipajang itu menarik. Ini warna merah untuk dasar bunganya. Lanjut, nah kita siapkan kain tadi ya, sudah kita siapkan 43 x 42 cm. Kita pasang dulu langkahnya, bunganya kita pasang di atas kain. Kita taruh, jangan terlalu ke pinggir, jangan terlalu ke kanan atau ke kiri atau ke atas, nanti hasilnya jelek. Nah, kita kira-kira bisa pakai hilang tangan ya, diukur pas di tengah-tengah atau agak naik sedikit. Kita pasang gambar yang telah kita siapkan tadi, kita rapikan supaya manis. Kemudian kita pasang kelopak-kelopaknya ya, selang-seling, kita buat selang-seling supaya kelihatan bedanya ya, kelihatan hidup bunganya. Kita buat selang-seling ya, kita atur, kita rapikan sesuai dengan teman-teman juga ingin yang bagaimana modelnya, boleh. Kemudian ya seperti ini saya susun rapi ya. Kemudian kupu-kupu kita siapkan juga ya, sudah saya buat polanya tadi.
jangan terlalu jauh karena nanti ada jahit sisi yang untuk dijahit. Ini kombinasinya kupu-kupunya supaya kelihatan lebih hidup ya, lebih cerah kupu-kupunya. Kemudian daunnya saya ambil yang warna lebih muda, sebelah atas. Terserah ibu-ibu, teman-teman mau pasang bagaimana. Untuk warna yang sama juga boleh. Saya buat selang-seling supaya lucu juga ya. Anak-anak kecil juga suka melihatnya. Kita atur. Nah, ini ya untuk gambarnya. Kemudian supaya rapi, sebelum kita jahit, kita kuatkan dengan jarum pentul. Kita kunci ya, atau lem juga bisa, lem kertas aja sedikit di tengahnya. Ini kebetulan saya mau kayak media jarum pentul. Kita untuk mengunci supaya waktu akan disulam tidak lari-lari ya. Kita pasang jarum pentul semua. Setelah beberapa sisi ya, beberapa tempat yang penting terkunci. Hati-hati ibu ya, jangan sampai tangannya nanti tertusuk ya kalau terlalu banyak jarum pentulnya. Cukupnya aja. Kemudian kita bisa lanjut. Kita akan pasang midangan ya ibu-ibu. Untuk menyulamnya kita menggunakan midangan, bisa ukuran 20 diameter 20 cm atau terserah, lebih kecil juga boleh. Kebetulan saya membawa yang kecil menyesuaikan dengan kamera. Nah, kita taruh sisi yang tidak ada pengunci di bawah, yang atas ada penguncinya. Kita longgarkan nanti ya supaya bisa cukup. Nah, kita atur jarak, jangan terlalu mepet supaya bisa ada sela untuk menyulamnya. Kita pasang yang keras ya, harus nggak boleh longgar supaya nanti jahitan sulamannya rapi. Itu kalau kita akan menyulam. Tapi juga ada teman-teman yang tidak menyukai pakai midangan juga boleh, yang udah terbiasa langsung itu juga bisa. Kita siapkan jarum sulam. Dia lubangnya lebih besar ya, jarum sulam, beda dengan jarum jahit. Ibu jangan keliru karena juga benangnya lebih tebal. Kemudian nah kita akan mulai menyulam. Kita mulai dari bawah ya, setiap menyulam itu selalu dimasukkan dari bawah karena untuk ada pengikatnya ya. Kita dari bawah, kita masukkan kira-kira setengah senti dari tepi. Kita masukkan setengah senti kembali ke semula. Untuk benang taruh di bawah dari jarumnya, kemudian kita tarik. Nah, jangan terlalu keras tariknya supaya tidak sobek kayaknya dan tidak berkerut. Kemudian ke sebelahnya kita kasih jarak kira-kira setengah senti. Kita masukkan lagi jarumnya, benang taruh di bawah dari jarum. Nah, kita tarik kembali. Kita beri jarak kira-kira setengah senti setiap sisinya ya. Atau kalau kesulitan nggak bisa rapi, bisa juga ibu berikan kuku ibu ya, jempol kuku itu diberi jarak dengan spidol. Nah, nanti itu bisa buat acuan pedoman supaya rapi. Ini saya menggunakan sistem tusuk veston yang longgar-longgar ya. Jadi panjang pendek. Teknik tusuk veston ada banyak. Bisa yang panjang pendek, bisa yang sama rapi kecil-kecil. Kita juga menggunakan sistem sasiko ya, gelujur. Untuk tengahnya kita pakai gelujur. Ini yang sudah jadi ibu. Bisa dipercepat. Nah, ibu. Kemudian setelah disulam kita memasang renda ya. Sebelum kita jahit sarung bantalnya itu jadi satu. Setelah selesai menyulam, kita pasang, karena hiasannya renda, kita pasang rendanya di sisi luar. Kita bantu dengan jarum pentul untuk keempat sisi. Kita pasang, kemudian siapkan mesin jahit. Nah, sebelumnya kita jahit dulu untuk resleting ya, yang telah tadi kita pasang dengan jarum pentul. Kita jahit dulu yang rapi, lurus, jahit lurus pelan-pelan saja. Kalau yang belum terbiasa cepat. Nah, ya kita jahit. Setelah jahit jarum sisi, kemudian keempat sisi kita jahit nih. Setelah jadi, kita jahit dengan jarak tadi 1,5 cm ya, kampunya. Ini setelah kita obras juga.
Ini hasil jadinya bantal kursi yang kita jahit. Jangan lupa sisi buruk ya, yang sebelah luar. Resetting terpasang, kemudian sisinya juga kita jahit keliling. Ini hasilnya. Nah, kita pelan-pelan aja supaya rapi. Jangan lupa ya, ini rapi ibu-ibu ya. Kita belajar mulai selalu dengan rapi, jadi nggak mengulang. Ini renda yang telah kita jahit tadi, karena kita pasang di sisi luar. Nah, ini setelah kita balik, kita masukkan bantalnya. Bantalnya biasanya standar ya, yang ada di rumah, 40 cm x 40 cm. Bantal kursinya kita pasang ya, untuk mengganti sarung bantal kita yang ada di rumah, biar nggak bosan dan juga mempercantik kursi ruang tamu kita ya. Kita pasang, kita masukkan. Bisa dipercepat. Nah, jangan lupa kita sedikit tepang. Ini contoh kita rapikan ya. Nah, ini contoh-contoh yang bantal yang lain ya. Kita bisa motif bunga-bunga dengan aneka warna. Motif bunga apa saja yang langsung ibu buat, tidak harus mencontoh. Kemudian kita menjahitnya dengan rapi, sisi depan sama, belakang kita resettingnya tertutup. Kita juga bisa pakai bisban isi ya untuk pinggirannya, tidak harus dengan renda. Kita bisa menggunakan kain warna apa aja. Ini dengan batik, limbah perca batik kita pakai juga. Dengan motif terserah ibu-ibu suka, teman-teman suka motif apa aja. Kita bisa dengan tusuk veston, dengan dijahit, dengan macam-macam pola yang ada di mesin jahit itu ya. Alat itu kita bisa pakai. Ini juga model yang seperti ini, pinggirannya kita lebihkan. Jadi tidak pakai bisban, tidak pakai renda, tapi pakai kain itu kita lebihkan kira 3 cm supaya ada manis ya. Demikian ibu-ibu untuk teman-teman. Untuk bahan-bahan alternatif pengganti ya, kita bisa menggunakan kain katun, kain goni ya yang kekinian, kain linen, kain satin, dan apa saja kain yang ada, atau dari limbah kita gabung-gabungkan juga bisa. Demikian untuk tutorial dari saya pada siang hari ini. Jika ada pertanyaan, kami tunggu. Dan untuk pembuatan sarung bantal kursi ini ibu ya, harga pokok pembeliannya biaya yang kita keluarkan ini habisnya sekitar 25.000. Antara lain kita beli misalnya, karena saya menggunakan kain baju 1 meter, kita bisa jadi untuk 2 sarung bantal kursi. Jadi per bantal 7.500 ya ibu ya, untuk 1 bantal kursi. Kemudian kita siapkan, kita juga harus membeli benang jahit, benang sulam, kemudian resleting. Kalau kita perlu renda, kita membeli renda. Kemudian kita dapat juga beli benang jarum untuk sulam, jarum jahit juga. Itu semua kita dapat membelinya di toko benang. Di toko benang, kalau di Surabaya bisa ke toko Petra, ke toko Mimi. Di daerah Kapasan tuh ada beberapa toko yang kita bisa membeli bahan-bahannya. Lengkap di sana. Kalau kurang jelas saya ingin ini itu, mereka ada. Beli eceran juga boleh, grosir juga boleh. Kita beli midangan dan semuanya ada di daerah Jalan Kapasan ya ibu-ibu ya. Untuk bantal kursi ini, kalau misalnya ibu buat untuk ibu jual lagi, bisa. Tadi saya buat perhitungan sekitar 25.000 habisnya bahan untuk membuat sarung bantal kursi ini. Potensi bisnisnya bagus ibu-ibu, karena biasanya pengalaman saya, ibu-ibu tuh sering memesan untuk bantal kursi 1 set dengan taplaknya, itu untuk hadiah ya, teman ulang tahun atau untuk souvenir, itu bisa. Kemudian juga kita bisa menjualnya ya ke teman-teman kita. Kalau ada bazar, ada acara apapun, kita menjual, kita pasang di rumah, kita foto dengan latar belakang bantal kursi kita.
Nah, teman-teman ada tertarik, bagus, saya bisa pesan ya. Oh, kita bisa menerima pesanan. Jadi kalau kita hitung, jangan lupa ibu ya, untuk membuat bantal kursi seandainya ibu ingin menjual lagi, ibu harus menghitungnya tenaga kerjanya, ibu juga harus hitung. Ibu menjahitnya, listriknya walaupun 1000 2000, ibu harus menghitungnya juga. Bensin untuk pergi ke sana, ke toko kita beli alat-alat dan bahannya itu juga harus kita hitung. Karena teman sering ibu-ibu menjual bantal kursi, hal yang seperti mengerjakannya nggak dihitung. Nah itu salah ibu-ibu ya. Tenaga kita juga harus kita hargai. Jadi harga bantal kursi ini relevan. Biasanya di pasaran ada yang dari harga Rp30.000 sampai Rp100.000, tergantung dari bahan, tergantung dari aplikasinya, tergantung dari seninya, macam-macam. Ada yang dibordir, ada yang disulam dengan tangan tanpa aplikasi. Itu tergantung dengan kreativitas inovasi dari ibu-ibu semua. Nah, untuk ada pertanyaan ya, untuk menempel aplikasi itu apa perlu menggunakan lem supaya rapi? Bisa. Jadi lemnya nggak usah lem yang lem kastol atau apa, lem kertas aja, lem takol biasa. Itu kita bisa. Dan hanya bantuan aja ya, nggak usah semua kita lem. Hanya bantuan di tengah, atau kita bisa bantuan di tengahnya, di pinggir, agak di pinggir-pinggir, supaya tidak lepas. Itu aja sih. Kalau kita mau beri Vaseline ya, itu untuk disulam agak sulit karena akan nyangkut jarum kita. Jadi sebaiknya tidak usah diberi Vaseline, kecuali kita akan jahit dengan alat yang ada di mesin jahit ya. Kan ada biasanya di mesin jahit itu dengan ada yang tekniknya macam-macam, ada yang zigzag, ada yang banyak itunya. Alatnya itu boleh ibu pakai Vaseline. Demikian ibu-ibu. Ada lagi yang tanyakan ya. Jadi kreativitas ibu-ibu bisa disulam dengan benang aja. Teknik sulam ada Firestone atau banyak, ada French itu stitch, itu ibu bisa melihatnya di internet ya, atau dari teman-teman, belajar dari teman-teman, tutorial yang ada di YouTube, itu bisa ibu coba. Kemudian ada lagi pertanyaan, untuk memasang aplikasi dengan mesin jahit, apa tips memasang aplikasi yang melengkung? Nah, untuk aplikasi yang melengkung itu biasanya kain percanya itu pinggir-pinggirnya itu bisa agak gunting ya. Ibu gunting sedikit-sedikit keliling. Nah, dan bisa juga ibu setrika. Jadi sebelum dipasang, yang untuk melengkung itu ibu setrika, ibu bisa gunting, bisa contohnya kain ya sama gunting. Itu bisa kita buat, ini nggak bisa nggak, kainnya besar. Misalnya untuk melengkung ya ibu ya, untuk yang melengkung itu pinggirnya ini ibu bisa ibu tekuk dulu, ibu setrika. Kalau tidak mau disetrika, ibu bisa tekuk-tekuk dengan kuku. Ibu tekuk-tekuk dengan kuku, dia akan mengikuti. Kemudian kita bisa gunting agak sedikit-sedikit, jarak-jarak sampai setengah sentimeter saja. Nah, itu kemudian kita tekuk, dia akan mengikut dan akan rapi gitu. Atau juga kita bisa, kalau mungkin agak lebar, kita gunakan juga jarum pentul untuk bantuan sementara sambil kita tekuk-tekuk ya, kita tekan-tekan dengan kuku bisa, atau juga dengan setrika ya. Tapi kalau setrika kita memang harus mempersiapkan dulu semua aplikasi atau motif yang akan kita gunakan. Jadi tidak bolak-balik pasang setrika, lepas setrika, kan listriknya cukup berat. Jadi memang bahan yang akan kita buat, kita siapkan alat-alat, bahan-bahannya benar-benar kita siapkan yang akan kita buat tempelan. Kemudian baru kita setrika bersama-sama dengan jarak setengah senti. Ya, yang untuk melengkung tadi jangan lupa dengan bisa ibu teman-teman gunting, ngasih jarak setengah senti aja sedikit, kemudian kita tekuk, itu dia akan rapi dan ikut, tidak akan melengkung, tidak akan tebal nanti di tikungannya.
Demikian. Kemudian ada pertanyaan lagi, apa tips atau teknik agar bisa menjahit lurus? Untuk menjahit resleting, bagaimana supaya bagus? Ibu bisa bantuan dengan didelujur dulu. Kalau ibu masih ragu-ragu, ibu bisa delujur supaya dia bisa lurus, dan atau di mesin jahitnya itu kan ada garis. Ibu tinggal perhatikan aja. Ibu lihat jaraknya dari gigi jahitan ke garis di pinggiran besinya tempat jahit itu kan ada. Itu ibu bisa buat acuan ibu-ibu. Atau kalau ibu masih nggak percaya diri, ibu bisa ambil selotip warna hitam biasanya ya, atau selotip biasa. Ibu potong panjang, sepanjang dekat-dekat dengan mesin jahitnya tempat kita menjahit itu. Nah itu bisa buat acuan supaya lurus. Jadi misalnya ini mesin jahitnya ya, kemudian kita pasang selotip di agak jarak sedikit ini. Nah, dia akan pada saat kita menjahit, kita bisa melihat kita akan lurus karena ada acuan sisi yang lurus ini untuk memandu kita, gitu. Nanti bisa dicoba, dia bisa mencobanya. Yang paling sering itu tadi, kita bisa melihat kalau misalnya di mesin jahitnya nggak ada garis lurusnya, ya tadi kita pasang selotip dari ujung besinya kira-kira 15 cm lah, dengan selotip hitam biasanya. Itu bisa membantu kita untuk memandu supaya lurus pada saat masang resleting. Atau kalau ragu ya tadi, kita delujur dulu semuanya, baru kita jahit dengan mesin jahit. Itu pasti akan rapi. Kemudian ada lagi pertanyaan, sarung bantal untuk pinggirnya pakai bispan yang diisi itu bagaimana? Kalau bispan diisi itu biasanya kita pakai tali kur, ya. Tali kur itu kita isi dengan kain. Ini misalnya tali kur. Kebetulan saya pakai tali kur yang nggak terlalu besar ya. Itu kita pakai kain perca, misalnya ada kain perca, kita potongnya harus serong ibu-ibu ya. Kain percanya harus serong. Ini ada kain perca, kita potong serong. Ya, kita potong serong, kemudian ini kita potong serong, kemudian kita masukkan dalam bisbannya, kita jahit nantinya. Jadi bisban, kain, kita beli bisban, atau juga lebih mudah ibu beli aja di toko bisban isi, bilang aja gitu, beli bisban isi, warnanya sesuai ibu. Mereka juga ada aneka warna ya, sesuai dengan ibu inginkan warna apa. Kebetulan saya ini kombinasikan dengan orange, saya beli bisban isi orange. Tidak mahal juga kok ibu, sekitar 3.500, 9 meter isinya itu. Sedangkan ini kita hanya butuhkan 4 kali 40 kali 4 ya, 1,6 1,160 cm kita membutuhkannya. Jadi bisban isi, kalau yang sederhana kita pakai tali kur, kemudian kita bungkus dengan kain yang kita potongnya serong. Atau ya lebih mudah lagi, karena nggak bisa, ya kita beli jadi ada, dijual bisban isi. Bisa bilang gitu aja ke penjualnya, bisban isi. Nanti warnanya ada macam-macam, ada yang dari bahan katun, ada yang kilat, itu macam ada. Kemudian ada yang lain, ada pertanyaan, teknik finishing supaya produknya cantik bagaimana? Teknik finishing supaya cantik itu macam-macam ya. Kita bisa tambahkan dengan sulam. Sulamnya hanya tanpa aplikasi, sulam benang aja. Misalnya di bantal kursi ini ya, kita beri tusuk-tusuk Reston, atau di pinggir-pinggirnya ini, misalnya yang ini ya, saya beri sasiko istilahnya, itu adalah teknik mendelujur. Jadi ibu bisa pakai delujur, pakai benang sulam tapi bukan benang jahit. Ibu delujur pinggirannya dengan cara yang sama, ibu kelilingi, itu akan membuat cantik juga nanti finishingnya. Terus kemudian tengahnya ibu beri tambahan lagi, mungkin ibu tumpuk dengan kain yang warnanya berbeda, itu bisa.
Mungkin di daun ini ibu mau beli tambahan, nah, kombinasi seperti ini mungkin boleh dengan warna yang berbeda, bisa. Nah, hijau tua dikombinasi hijau muda, ibu gunting, itu finishing macam-macam bu. Nanti setelah jadi ibu bisa melihat, oh saya tambahin ini ya, oh mungkin di sini nanti ibu kasih tambahan kain 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 yang ini, mungkin nanti untuk sudutnya ibu gunting segitiga, ibu tahu di sudut-sudutnya, atau daun-daun ditambahin gitu. Di sudut-sudutnya kita beri daun mungkin ya, bisa ya. Nah, macam-macam ibu-ibu ya. Finishing ibu bisa lihat juga contoh-contoh yang ada di internet, apa ya, supaya lebih cantik ya. Bisa dengan ibu tambah ada namanya kecil-kecil ya, ujung-ujungnya ibu beri kecil-kecil. Kita bisa buat juga dari benang. Nanti ibu bisa bertanya lebih detail, bisa kontak saya ya. Kemudian ada lagi pertanyaan, jika dikombinasikan dengan manik-manik bagaimana? Oh bagus juga, manik-manik cantik juga. Ibu berikan di tengah-tengah sini manik-maniknya keliling hiasan, atau untuk di putiknya ibu beri manik-manik seperti mutiara-mutiaraan, warna putih atau warna apapun yang ibu ada di rumah ya, mungkin punya, atau kalau ibu ingin lebih cantik ibu beli, bisa juga. Boleh manik-manik, bisa dengan kain kecil-kecil, bisa banyak. Apa yang ada dalam ide ibu, bisa ibu ingin mencoba apa, ibu coba kira-kira bagus nggak. Kemudian sebelum ibu jahit, sebelum ibu tempel, ibu tanya anak atau teman atau suami, ini gini bagus nggak ya, dikasih gini, dilihat, oh enggak keramen. Nah jangan dipaksakan, coba. Banyak inovasi yang bisa ibu buat. Ibu tambahkan mungkin nanti dengan jahit ya, disulam benang seperti kubu-kubu yang sedang terbang ya, bisa juga dengan telujur saja. Di sini ibu telujur, dijahit dengan benang warna coklat mungkin, jadi supaya menghidupkan kupu-kupu yang sedang terbang gitu. Atau juga banyak hal yang kita bisa dari gambar yang ada. Jadi ibu bisa menggambar, mau gambar binatang, gajah, pemandangan, rumah yang kekinian, daun monstera juga bisa ya, kita bermain di warna hijau, nanti dikombinasi dengan sulam, teknik apapun. Sulam itu terserah ibu, ibu mau sulam yang bagaimana. Aku pengen nyoba gini, itu termasuk teknik sulam. Apapun itu, menyulam adalah teknik menyulam, itu ibu bisa kembangkan. Ibu coba di gambar yang ibu bikin. Kemudian dari pertanyaan, sudah ada, sudah habis pertanyaannya. Demikian teman-teman, terima kasih untuk meluangkan waktunya dan tempat.